Pada kesempatan kali ini, tim Jejak Jeneng Indramayu akan menelisik kisah sejarah tentang salah satu istri waliullah yang masyhur dan salah satu dari 9 wali, yakni Sunan Gunung Jati. Istri-istri Sunan Gunung Jati kesemuanya total berjumlah 6 orang. Salah satu istri Sunan Gunung Jati yang akan ditelisik kali ini adalah Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten. Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten dalam redaksi lain disebutkan bahwa beliau adalah putri dari penguasa Wahaten Pesisir yang sekarang menjadi daerah Banten, yaitu Sang Surosowan anak dari Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Dalam redaksi lain juga disebutkan bahwa Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten adalah putri dari Raja Cangkuang, cucu dari Raja Pakuan Pajajaran. Namun yang pasti Nyi Mas Kawunganten adalah memang masih ada hubungan dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran Pasundan. Terdapat cerita unik perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten ini. Masih banyak kisah sejarah dibahas mengenai sejarah Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten. Namun, pada kali ini tim Jejak Jeneng Indramayu akan menelisik karomah dari beliau Nyi Mas Ratu Kawunganten, yang salah satu makamnya berada di Desa Kedokan Bunder Indramayu. Lalu apa saja karomah dari Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten istrinya Sunan Gunung Jati itu? Ikuti terus Jejak Jeneng Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah amma ba'd. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu akan menelisik kisah sejarah tentang Ki Buyut yang tentunya mungkin kita sudah kenal dan banyak yang tahu, yaitu Ki Buyut Nyi Mas Ratu Kawunganten yang berada di daerah Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan, Kabupaten Indramayu. Oleh karenanya, kita akan masuk ke dalam berbincang-bincang dengan Bapak Kunci, sekaligus meminta izin kepada beliau untuk menelisik kisah sejarah tentang keberadaan situs makam Nyi Mas Ratu Kawunganten ini. Siapa beliau? Tentu pasti sudah kita mengetahui sejarah tentang Nyi Mas Ratu Kawunganten. Beliau adalah salah satu istri dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kita tidak akan menelisik panjang lebar tentang sejarah karena memang sejarah itu sudah banyak yang menulis. Kita akan menelisik karomah dan sosok penjaga di sekitaran makam atau petilasan Nyi Mas Ratu Kawunganten ini. Namun seperti biasa, sebelum kita melakukan penelisikan, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahlil, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendoakan sohibul makom. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Dan kegiatan kita pada malam hari ini tidak ada halangan satu apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Kita akan masuk ke dalam berbincang-bincang dengan juru kunci, meminta izin kepada beliau sekaligus mendoakan sohibul makom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu sudah melakukan kegiatan doa bersama memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendoakan Sohibul Makom Nyi Mas Ratu Kawunganten. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa sebenarnya Nyi Mas Ratu Kawunganten ini? Tentu kita sudah mengetahui siapa beliau, bahwa beliau adalah istri dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun kita tidak akan membahas tentang asal-usul beliau dan lain sebagainya. Yang kita akan ceritakan adalah tentang siapa sebenarnya Nyi Mas Ratu Kawunganten dan di lingkungan sekitar. Apa saja karomahnya beliau dan amalan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berziarah di sini. Di antara karomah-karomahnya beliau pun kita akan menelisik hal yang demikian. Tadi sudah dilakukan penelisikan oleh praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Syarif Maulana Rohman, mendapatkan sebuah hasil penelisikan yang mudah-mudahan hal yang demikian dijadikan sebagai iktibar kita. Allahu a'lam bishawab. Karena metode yang kami lakukan adalah menggunakan kebatinan, berdasarkan kebatinan kami, dan ini adalah versi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Masih didampingi oleh Bapak Juru Kunci, Bapak Nurkim. Mudah-mudahan Pak Nurkim sehat selalu, Pak Kunci, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga sosok beliau Ibu Ratu Nyi Mas Kawunganten ini, seorang istri dari waliullah yang masyhur Syekh Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya Pak Kunci. Kita akan langsung berbincang dengan praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu untuk berbicara, ngobrol-ngobrol bahasanya tentang karomah apa saja dan amalan-amalan apa saja yang sering beliau istiqomahkan, atau wasiat apa saja. Wallahu a'lam. Kita akan nanti bicarakan dengan praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan Pak Ustaz nih, hasil penelitian tadi itu apa saja sih karomah dari beliau? Di yang pertama, yang kedua itu amalan-amalan apa ya yang harus kita baca, minimal ya kita istiqomahkanlah ketika berziarah di sini. Dan yang ketiga, yang banyak sekali dilakukan oleh beliau ini di tempat ini itu yang semacam seperti apa sih tempatnya? Apakah yang terlihat oleh sekarang ini adalah kuburan umum atau bagaimana? Mohon diceritakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kunci yang saya hormati, mohon izin ya Pak Kunci ya. Mohon izin juga buat masyarakat khususnya desa Kedokan Bunder. Wabil khusus buat sahabat-sahabat tim Jejak Jeneng rahmat Allah. Yang Abi, alhamdulillah setelah kami melakukan penelitian dengan waktu yang sangat panjang tentunya, panjang sekali menurut saya, itu termasuk panjang. Dari jam berapa tuh, jam 11 sampai jam setengah 2 itu baru mendapatkan informasi. Tentunya perjalanan yang sangat panjang sekali. Kita sekarang berada di Makbaroh Nyi Mas Kawunganten. Seperti yang ditanyakan Kang Abi tentang karomah ya. Karomahnya beliau itu adalah, kalau saya melihat itu beliau adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang sangat kasih sayang kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, sangat kasih sayang sekali kepada masyarakatnya. Termasuk di antara karomahnya ada malam-malam yang khusus atau hari-hari yang khusus yang saya lihat ketika beliau membagikan kayak semacam sembako, kalau sekarang itu beras gitu, yaitu hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon, ibu ini Nyi Mas Kawunganten ini itu mengumpulkan masyarakat, khususnya masyarakat kaum yang lemah. Itu
Di antara karomahnya di situ kelihatan ketika ada beras yang hanya berada di sebuah apa ya, cepon ya, itu ketika dibagikan di ratusan orang, beras ini nggak pernah habis. Dan itu adalah, kalau saya katakan, itu adalah karomah daripada beliau, sahabat-sahabat. Dan juga sosok ibu ini adalah sosok yang sangat penyayang sekali, sangat penyayang sekali dengan masyarakatnya. Bukti daripada penyayang itu, setiap hari ibu selalu keliling ke masyarakatnya, dan setiap hari ada kaum lemah yang dihampiri oleh beliau. Bahkan diberikanlah kayak sembako sekarang, bahan makanan itu, bahan makanan. Jadi sangat terlihat sekali bahwa ibu ini adalah sosok yang sangat penyayang sekali. Bahkan ada sebuah pesan dari beliau. Pesan beliau adalah, kalau kita diberikan kelebihan, maka dua orang yang jangan pernah dijauhi, yaitu orang miskin dan anak yatim. Dan itu persis sama persis dengan yang diwasiatkan oleh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Dan kata beliau, memang itu adalah ajaran dari beliau. Dan mengenai amalan-amal yang diamalkan beliau, Kanjeng Ibu Nyimas Kawunganten, yaitu yang pertama adalah beliau paling gemar sekali membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Yang kedua membaca istighfar, yang ketiga membaca sholawat. Dan ada satu amal lagi yang membuat saya kaget ya. Artinya kaget itu ternyata beliau adalah seorang pengamal Ratibul Haddad dan Ratibul Attas. Itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan kebatinan saya melihat di sini adalah sebuah kerajaan kecil. Ada sebuah kerajaan kecil, dan berarti di sini sosok beliau adalah sebagai seorang pimpinan, seorang ratu. Ya, seorang ratu. Kalau saya melihat itu di sekitaran ini, memang kerajaan beliau nggak terlalu besar ya, kerajaan kecil, cuman sangat rapi kalau saya lihat ini. Dan kalau saya lihat juga di sebelah perapatan itu ya, ada pasar ya. Itu kalau saya lihat dari zaman dulu memang sudah tempat jual beli, ya, jual beli. Berarti pasar yang memang dari zamannya beliau masih ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, masih tentang sekitar beliau ya. Beliau ini adalah, kata beliau, saya ini adalah keturunan dari Indramayu, dan disinilah dimakamkan. Ya wallahu alam, walaupun memang banyak versi yang mengatakan di sana asli, nggak tahu kebenaran yang mana, tapi yang jelas dimanapun ada tempat yang dinamai, maka muliakanlah, kata beliau seperti itu. Dan satu lagi yang beliau pesankan sebelum beliau mengakhiri perbincangannya, sempat beliau mengatakan bahwa beliau itu akhir hayatnya itu karena sakit panas, sehingga sampai akhirnya beliau wafat. Dan juga beliau berpesan sebelum itu, jangan pernah jauh dengan 3 hal. Jangan pernah menjauhi ketaatan, jangan pernah
menjauhi anak yatim dan fakir miskin, dan juga jangan pernah melakukan kezaliman. Itu kata beliau. Maka insya Allah hidupmu akan mulia. Dan juga sempat pesan terakhir khususnya untuk anak cucu yang berada di desa Kedokan Bunder. Ketika berada dalam masa klik ya, maka datanglah ke sini, kata beliau, memohonlah kepada Allah. Dan kata beliau, katanya Mas Kawunganten, maka akan saya bantu, baik dengan doa ataupun dengan karomahnya beliau. Karena bagi saya, khususnya untuk masyarakat, datanglah ke sini karena beliau adalah seorang sosok yang sangat penyayang sekali. Bagaimana sih lah, artinya sosok yang penyayang itu, khususnya seorang ibu, itu pasti nggak akan tega ketika melihat anak cucunya berada dalam kesusahan. Itu saja, terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya Kiai. Oke, terima kasih. Sahabat Jejak Ceneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu tentang siapa beliau Nyi Mas Ratu Kawunganten ini. Beliau adalah seorang raja, seorang pimpinan yang arif dan bijaksana dan tidak tega melihat rakyatnya menderita, apalagi kekurangan makanan. Karomahnya beliau, kemudian bacaan istiqomahnya yang sering disukai beliau, itu patutlah kita sering amalkan. Apalagi ketika kita berziarah di makam beliau, kita hadiahkan Fatihah untuk baginda Nabi, kita hadiahkan Fatihah untuk para min ba'dil aulia dan lain sebagainya. Khusus untuk beliau kita bacakan surat Al-Ikhlas, terus kemudian beristighfar, bersolawat. Kalaupun bisa, amalkan baca Rotibul Haddad dan Rotibul Atos. Dan terakhir pesan beliau tadi adalah kita semua harus bisa untuk menjauhi tiga hal. Tiga hal tadi patut kita pegang dan patut kita laksanakan. Jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah i'tibar untuk kita semua, khususnya untuk para pemimpin. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, janganlah kita mempunyai jadi pimpinan yang sombong dan dolim terhadap masyarakatnya. Jadikanlah kita pemimpin seperti beliau, orang yang arif dan bijaksana, mengayomi kepada masyarakatnya. Itu adalah ciri khas beliau. Dan paling mengejutkan lagi adalah jangan pernah jauhi fakir miskin dan anak yatim. Oleh karenanya hal yang demikian selalu kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita fid dunya wal akhirah. Mungkin itu tadi pemaparan dari Kang Syarif Maulana Rahman selaku praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu. Dalam hal lain pasti tentu ada perbedaan kisah ataupun perbedaan dari segi pemaparan. Namun jangan pernah jadikan perbedaan itu sebagai satu masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan sehingga dijadikan sebagai satu bentuk yang indah dipandang mata. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat yang tercela, selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat tim kameramen, buat pemirsa yang ada di rumah, para masyarakat sekitar yang menyaksikan video ini. Terima kasih Bapak Kunci, terima kasih buat segala aktivitas khususnya pemerintah desa Kedokan Gabus ini, Kedokan Bunder ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.